Tepuk tangan semuanya. Silahkan Bang Refli, apa yang mau dicermati masalah tata negara dan hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ini kegiatan ini ya. Tentu banyak ya yang kita bisa sharing dalam setiap kesempatan. Tapi saya ingin satu dulu ya, pelan-pelan. Saya harus balik dulu pada komitmen bernegara kita. Ini kadang-kadang gombal mungkin ya. Tapi udah jarang orang mikir-mikir yang sifatnya paradigmatik. Biasanya orang sudah sangat pragmatis. Nah, saya senang ketika Anies bicara tentang terminologi keadilan sosial, bagaimana kemudian memberikan kesempatan yang sama. Dulu kan kita berdebat tuh tentang pembangunan, ya kan, tentang trickle down effect, tentang macam-macam, pemerataan, komprador dan lain sebagainya. Nah, itu sudah hilang dari publik sekarang. Jadi sekarang ini saya katakan seperti fase Uhudism. Jadi perang Uhud itu adalah perang satu-satunya Muslim kalah. Kenapa kalah? Karena mereka tergiur pampasan perang. Nah, setelah 25 tahun reformasi, rupanya mental Uhudism itu masih tinggi. Yaitu mental pampasan perang. Yaitu melihat bahwa wah, ini saatnya bukan menata negara, bukan memberikan keadilan, tapi ini saatnya paling banyak bagaimana kesempatan untuk menggeruk uang negara sebanyak-banyaknya. Dan itu terjadi. Dan celakanya mereka-mereka yang melakukan itu kan berkuasa di inner circle kekuasaan semua. Makanya saya katakan pejabat Indonesia kalau menjabat nggak ada yang pertama miskin. Tapi tambah kaya pasti. Jadi jangan harapkan mental Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu begitu lihat gubernur-gubernurnya berdagang ketika sedang berkuasa, dia heran. Lalu dia protes kan. Ada yang gak suka gubernur Mesir kalau tidak salah, lupa saya namanya. Dia bilang begini, saya ini katanya berdagang di luar jam kerja katanya. Iya, saya tahu di luar jam kerja. Tapi kalau kamu berdagang, kamu tidak akan berpikir lagi melayani rakyatmu. Bayangkan dahsyatnya kita ya. Kita makin masuk dalam lingkaran kekuasaan, makin jelas tuh cari uangnya. Dan dagang yang paling gampang itu dagang kekuasaan. Nah, kata Rizal Ramli, ya itulah dagang yang paling gampang. Yaitu dagang kekuasaan, maka cepat sekali pertumbuhan perusahaan. Setiap investasi saham, ya kan? Atau cash begitu, cash transfer dan lain sebagainya. Akibatnya adalah barangkali kita banyak orang-orang yang berkuasa, tapi mungkin nggak ada yang berpikir bagaimana memikirkan pemerataan, memikirkan rakyat yang tidak makan dan lain sebagainya. Kalaupun ada ya mungkin lip service jadinya. Padahal kalau kita bicara pemerataan itu terjadi, misalnya ketimpangan itu bisa diatasi dan yang namanya sumber alam itu betul-betul sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka kata Abraham Samad, entah betul atau enggak datanya, itu dari tambang saja, setiap kepala manusia Indonesia bisa dikasih 20 juta per bulan. Bayangkan. Sekarang, misalnya tambang itu 100% nikel misalnya, 90%-nya ke Cina, keuntungannya, manfaatnya, benefitnya. Kita cuma 10%. Lalu ketika kita melakukan hilirisasi, bangga sekali mengatakan bahwa pendapatan kita meningkat. Ya kan kira-kira begitu kan? Ya memang meningkat, tapi dibandingkan Cina nggak ada apa-apanya. Karena persentase mainnya kan. Jadi mungkin awalnya persentase dari 100, kita dapat 10, dia dapat 90. Tapi begitu meningkat hilirisasi 200, kita dapat 20, dia 180. Jadi itu persoalannya. Jadi ketika kita bicara mengenai kemajuan, sering sekali bohong pemerintah seperti katakan saya Dido. Nah, karena itu kita harus kembali ke komitmen awal berbangsa. Jadi kata Bung Karno, yang namanya kemerdekaan harus menjadi golden bridge, harus menjadi jembatan emas untuk mencapai betul-betul cita-cita kemerdekaan, yaitu melindungi segenap bangsa, mensejahterakan, mencerdaskan supaya kita bisa ikut dalam
kancah dunia ini, ya kan? Jadi tidak hanya 1-2 orang yang mampu bermain dalam level internasional, tapi banyak orang. Nah celakanya sekarang di antara calon itu sudah kita pastikan nggak bisa main di kancah internasional. Jadi ketika apple to apple track record ini ada diplomasi internasional, ini nggak ada kosong masih ya track recordnya. Tapi ya jadi calon presiden juga yang seperti itu kan. Karena itu menurut saya kita harus kembali kepada semangat itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak. Saya ingin konsentrasi kepada 4 hal. Karena 4 hal ini tidak disinggung secara spesifik oleh Bang atau Daeng Saididu. Dan tidak ekonomi. Saya sering mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi gagal. Bukan karena saya sakit hati, jauh dari sakit hati. Saya mengkritik Jokowi itu sejak 2017. Saya berhenti menjadi Menteri BUMN, jadi Komisaris BUMN itu baru 2020. Saksi hidupnya Saididu. Sampai heran dia, ini gimana komisaris utama tapi kerjanya ngeritik melulu. Dia awalnya skeptis dengan saya. Dipikirnya ini orang pasti menikmati jabatan. Begitu ketemu saya kritik-kritik, bingung dia. Itu 2016 itu kita ketemu pertama itu. Jadi kenapa? Karena saya pertama kali diangkat oleh Rini Sumarno, saya sudah bilang, Bu Rini, kalau saya jadi liability, pecat saya, Bu, saya bilang. Oh enggak, tapi kalau ngeritik, kasih tahu saya katanya. Loh, mana bisa kita ngeritik kasih tahu gimana? Ya kan? Hanya pada waktu itu posisi politiknya, Bu Rini itu untung, kenapa? Karena dia orang yang dizalimi oleh PDIP waktu itu, ingat nggak kasus Pelindo? Kok bisa ada menteri yang nggak diundang di DPR itu sampai pensiun? Tapi it's okay. Nah karena itu saya konsentrasi keempat ini yang sering saya ulangi di channel saya. Untuk mengatakan Presiden Jokowi gagal. Pertama adalah pemberantasan korupsi. Kalau kita bicara pemberantasan korupsi, kita kan nggak bisa main perasaan. Perasaan korupsi makin banyak. Tapi perasaan itu kita tepis dengan salah satu indikator yang umum dipakai oleh Transparansi Internasional, yaitu IPK atau CPI, Corruption Perception Index. Itu IPK kita, Indeks Persepsi Korupsi kita atau CPI kita, itu sekarang tahun 2022, 2023 kan belum, itu berada pada titik terendah yaitu 34. Jangan lupa 34 itu adalah peninggalan SBY. Setelah sebelumnya 20-an cuma. Jadi cara menghitungnya begini, 0 sampai 25 itu negara itu sangat korup. 25 ke atas sampai 50 korup. 51 ke atas, 50 ke atas sampai 75 bersih, 75 ke atas sangat bersih. Jadi seperempat. Nah Indonesia dalam sejarahnya nggak pernah di atas 50. Di bawah 50, which is bahwa negara kita korup. Makanya saya bilang dengan hormat kepada Adinda Johnson Sitindaun, saya mengatakan waktu debat pertama 2014, itu belum ada presiden yang mampu memberantas korupsi di Republik Indonesia ini pasca reformasi. Kalau sebelum reformasi ya itulah persoalan utamanya KKN. Ya. Jadi dengan indikator IPK itu atau CPI itu belum ada. Kalau indikatornya, wah ini besan saya aja saya biarkan ditangkap. Itu ya satu indikator. Tapi indikator secara umum belum ada. Maka saya mengatakan gagal pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal Presiden Jokowi itu pernah menaikkan CPI sampai 40. Itu yang tertinggi dalam sejarah Republik kita. Jadi sekarang titik terendah 34 itu warisan pemerintahan SBY. Berarti nggak naik selama 8 tahun? Tidak naik. Padahal harusnya kalau kita bicara sunatullah, pemerintahan yang belakang itu harus lebih baik dari pemerintahan terdahulu. Karena kan dia kan dari di belakang, dia kan tinggal mengoreksi apa yang kurang dari pemerintahan sebelumnya dan mempertahankan yang baik. Bukan berarti kita apple to apple, nggak bisa apple to apple. Orang kadang-kadang, wah bandingkan SBY, JK, nggak bisa. Artinya nggak kerja. Iya, sunatullahnya adalah Jokowi harus lebih baik dari SBY. Tapi ngakak saya pagi tadi menemukan fakta ada pemberitaan, ternyata SBY lebih panjang membangun jalan dibandingkan Jokowi. SBY itu membangun jalan 114 km
plus 114.000 kilometer something. Jokowi cuma 30.000. Tapi syiar dan syairnya banyak banget ya kan. Jadi syiar dan syairnya itu salah satunya jalan tol. Saya tahu persis. Jadi begitu selesai satu ruas, peresmian. Hobi banget ya. Nanti selesai satu ruas, peresmian lagi. Lanjutkan kan? Peresmian lagi. Maka jangan heran, Trans Jawa itu kan satu kesatuan itu jalannya. Tapi barangkali ada 10 kali dia melakukan peresmian begitu. Jadi benar-benar diajarin betul oleh buzzer mereka untuk mengkapitalisasi setiap fase-fase pembangunan. Sehingga dimunculkan persepsi Jokowi lebih banyak membangun dibandingkan presiden lainnya kan begitu. Dan selalu diyakinkan bahwa ini adalah presiden yang berani. Saya bingung berani terhadap siapa? Berani itu ya Presiden Putin itu berani baru. Gitu ya kan? Kalau Putin itu berani itu, Erdogan itu berani ya. Maka dari sisi pemberantasan korupsi saya mengatakan gagal, ya kan? Yang kedua adalah dari sisi yang juga bisa diukur adalah demokrasi. Demokrasi terutama kebebasan sipil, civil liberties. Nilai kita terakhir ini paling jeblok 2022, yaitu 59. Yang tertinggi 65. Masa sebelumnya bagus. 9 tahun masa Jokowi, Freedom House mencatat kita bukan lagi negara bebas, tapi partly free. Negara separuh bebas sudah. Fakta-fakta di lapangan, kalian pikir enak nge-YouTube kayak saya. Setiap saat saya mikir, ini ada nggak deliknya? Dan bukan tidak pernah diincar, sudah. Diincar tuh sudah. Bukan nggak pernah diincar. Kok ada negara yang baru lepas dari rezim otokratik, tiba-tiba mau menjarakan orang yang cuma kepleset ngomong. Banyak sekali. Pokoknya kalau dia tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan, dia bilang, Anda sudah menyebarkan hoax, berita bohong. Kenapa kita Undang-Undang 1 1946 dan ancaman hukumannya 10 tahun? Ada nggak yang pernah terjadi? Banyak. Salah duanya Bambang Tri sama Gus Nur. Dituntut 10 tahun, dihukum 6 tahun. Tanpa jelas kesalahannya apa. Kan dibilang dia menyebarkan berita bohong. Mengenai ijazah palsu. Tapi yang aslinya nggak pernah kita lihat. Sampai hari ini. Iya, lalu bagaimana kita membandingkan ada yang asli, ada yang tidak? Ini kan kita common sense hukum. Tapi kan masalahnya adalah berarti kan pengadilan terintervensi. Bayangkan, nggak peduli. Dari semua saksi tidak ada satu pun yang pernah melihat ijazah asli. Tapi itu tidak urung membuat hakim memberikan ancaman hukuman atau bahkan tuntutan 10 tahun maksimal. Saya juga bingung. Munarman misalnya, apa salahnya Munarman? Gak jelas tuh orang. Tiba-tiba dianggap melakukan terorisme, mendatangi suatu kegiatan yang pada waktu itu aturannya saja belum ada soal ISIS. Lalu itu terbuka, terakhir dianggap menyimpan informasi. Informasi apa yang disimpan? Intinya adalah bagaimana orang ini dikandangkan, istilahnya kan begitu. Banyak hal-hal seperti itu, terutama menjelang pemilu. Mudah-mudahan kita nggak menjadi bagian yang dikandangkan kan menjelang pemilu 2024 gitu. Kalau harus ada ya sit down aja. Masih muda soalnya kan. Ada perlindungannya dia. Dan dia lawyer. Jadi iya. Kita kan warga sipil biasa. Jadi agak susah juga. Oke. Itu 2. Jadi Freedom House mencatat 59 angka kita. 59 itu cuma lebih dari 50 sedikit. Itu tidak banget untuk negara yang baru lepas dari rezim otokratik dan menikmati demokrasi. Makanya saya selalu mengulangi kata-kata Rocky Gerung yang selalu saya ingat. Orang akan mengatakan, loh kalau tidak ada demokrasi udah lama ditangkap. Buktinya Rocky Gerung masih ada, saya Didu masih ada. Orang nggak paham. Kenapa? Yang namanya reformasi itu, demokrasi itu bukan buah dari pemerintahan Presiden Jokowi. Itu adalah warisan yang dia dapat. Gara-gara reformasi pula, kita semua bisa di sini ngomong bebas. Pak Jokowi bisa pemilihan langsung, bisa terpilih sebagai presiden. Kalau enggak Pak Harto terus menjadi presiden, ya kira-kira begitu. Karena itulah kewajiban kita adalah memelihara legacy itu, yaitu konstitusi, kebebasan, demokrasi dan lain sebagainya
yang merupakan antitesis dari pemerintahan Orde Baru. Tapi yang terjadi adalah selama 9 tahun berkuasa, Jokowi tidak mengembangkan demokrasi, malah meruntuhkan demokrasi. Salah satu indikatornya adalah Freedom House mengatakan kita negara separuh bebas, bukan lagi negara bebas. Jangan salah, kita bebas ngomong di sini. Tapi begitu ada buzzer yang melaporkan kita, bisa kena pasal apapun. Pasal memprovokasi bisa, ya kan? Pasal memprovokasi untuk melakukan tindak pidana. Itu 6 tahun itu tuntutannya. Kemudian menyebarkan berita bohong, 10 tahun. Ujaran kebencian berbau sara, 6 tahun juga. Itu pasal-pasal yang membuat aktivis itu punya alasan untuk ditahan dan ditangkap. Masa sih negara kita seperti ini jadinya? Nanti orang bertanya, itu kan kamu saja, yang lainnya buktinya banyak. Saya bilang dulu zaman penjajahan Belanda, dari ratusan juta atau puluhan juta rakyat Indonesia yang merasa menderita cuma pejuang kemerdekaannya doang. Kalau Anda orang biasa ya nggak biasa aja, ya makan, minum, bekerja dan lain sebagainya, ya kan? Karena Anda bukan orang yang disasar pemerintah Belanda. Nah kalau seandainya pemerintah kita masih mensasar-sasar orang, nggak ada bedanya dengan kolonialisme, kan begitu? Oke. Itu 2 indikator. Indikator ketiga adalah human right, hak asasi manusia. Luar biasa di masa akhir pemerintahannya, Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres, Perpres tentang HAM masa lalu. Tapi one thing for sure, nggak ada di masa pemerintahannya yang disebut. Jadi masa lalu itu adalah masa sebelum dia berkuasa. Maka yang masuk itu G30 SPKI, pembantaian PKI. Yang masuk itu Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, Talang Sari dan lain sebagainya. Tapi tidak ada masa pemerintahan dia. Misalnya yang terbaru adalah baru aja demo sekarang, yaitu KM50, Kanjuruhan misalnya. Atau yang masih fresh di kita yang belum selesai Novel Baswedan, yang belum selesai juga Munir misalnya. Itu tidak masuk. Maka saya katakan dari sisi HAM, pemerintahan ini juga gagal untuk melindungi hak asasi manusia. Bayangkan, ada orang mati, 6, ada sehari pun tidak ada yang dihukum, bayangkan. Sehari aja nggak ada yang dihukum loh. Kan betapa kemudian mengoyak-ngoyak rasa keadilan publik. DPR tidak tergerak juga ngomong soal seperti ini. Dan kita merasakan betul bahwa siapa yang berani ngomong KM50, itu akan terteror. Makanya nggak ada yang berani ngomong. Nah, Refli Harun aja waktu itu di channel ya terus menerus gitu ya. Alhamdulillah masih selamat. Karena kita ngomong sesuatu yang konstruktif, benar kan? Kan kita kan tidak memfitnah. Karena kena sitin daun soalnya. Jadi itu persoalannya. Bayangkan, saya pernah mengungkapkan, saya bilang, dan ini faktual, mengapa Kapolda Metro Jaya dan Dirkrimum Polda Metro berbeda soal KM50. Kan kita tahu waktu tanggal 7 itu press conference-nya Fadil Imran mengatakan 6 mati dalam tembak-menembak, 4 lari. Ingat nggak? Tapi barangkali susah skenario-nya kalau 6 mati. Masa tembak-menembak nggak sengaja 6 yang mati ya kan? Akhirnya laporan berikutnya sampai ke pengadilan, bukan 6. Yang mati 2, yang 4 mati ketika mau dibawa ke Polda Metro melawan di mobil. Yang kata tadi orang demo, mana ada di kilometer 51, ada seorang derek bilang, enggak ada itu kejadian. Mereka sempat belok kok ke arah Jakarta lagi, mobil yang membawa 4 orang itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara novum, tinggal usah bicara novum dah. Proses kemarin saja, itu tidak semuanya dibuka. Dan aneh, kekuasaan diam saja. Makanya kalau kita bicara dalam perspektif HAM, crime by commission, mereka yang melakukan, tapi juga bisa crime by omission, yaitu pembiaran. Maka dalam konteks ini, saya mengatakan, waduh pemerintahan ini gagal melindungi hak asasi manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, bicara tentang penghormatan terhadap konstitusi. Constitutional right. Saya kasih contoh apa? Presidential threshold. Bayangkan, sampai hari ini AHY bingung dia.
Gimana caranya bisa nyalon sebagai presiden, ya kan? Gara-gara presidensial threshold. Tapi waktu dia berkuasa, kenapa nggak dihapuskan itu barang ya, kira-kira begitu ya kan? Dengan perpu begitu sekarang, wah nyesal juga kan? Sekarang kita tidak ada jaminan Anies bisa nyalon. Kenapa? Karena Demokrat, kata Denny Indrayana, masih punya peluang untuk dicopet, kira-kira begitu. Di PK. Kan kalau kita bicara tentang hukum, bukan soal benar dan salah. Once hukum itu sudah dimasuki, diinfiltrasi oleh politik, apapun bisa. Yang diukur bukan benar dan salah dari kacamata hukum, tapi resiko politiknya. Kira-kira kalau Demokrat dimenangkan, kubu yang PK, Sitindaun marah apa enggak? Kira-kira begitu kan? Kalau Sitindaun marah, kira-kira marahnya level berapa? Kalau cuma level 3, udah kita kabulkan saja. Kan kira-kira begitu. Hitungannya begitu. Nah ini yang menurut saya gawat pemerintahan ini. Dan presidensial threshold itu menyebabkan anak bangsa gak bisa maju. Atau orang yang merasa GR bisa jadi presiden gak bisa maju juga. Kalau misalnya presidensial threshold itu hilang, kan ada 17 slot untuk jadi calon presiden. Kemudian AHY kan bisa nyalon. Perkara kemudian menang atau kalah itu kan soal lain. Yang penting fair competition dulu kan. Dan kalau kita bicara tentang koalisi, bullshit. Koalisi kok koalisi mengajukan pencalonan. Koalisi itu adalah koalisi membentuk pemerintahan nantinya. Ketika misalnya ada pemenang, nanti pemenangnya kemudian mengajak partai-partai untuk masuk dalam pemerintahan. Kan begitu. Bukan kemudian koalisi mengajukan calon. Coba lihat nanti Golkar. Mau dia kalah, mau menang, tetap aja dia ikut dalam pemerintahan. Kita cek nanti ya. Itu sudah pasti. Udah pasti. Jadi ngapain pusing-pusing Golkar? Yang pusing kan Erlangga memang, dia cari slot terus. Tapi Golkarnya nggak pusing. Karena udah pasti. Sama seperti organisasi besar keagamaan itu. Tapi saya nggak ngomong organisasinya ya. Menang kalah tetap masuk pemerintahan. Sudah ada jatah. Sudah ada jatah. Nah itulah yang terjadi. Oke, dalam 4 aspek itu saya lihat banyak PR besar. Tapi kalau saya terus ngomong, Henry Satrio sama Sitindaun nggak dapat jatah ngomong. Makanya saya berhentikan hanya untuk belanja masalah, solusinya nanti kita tangguhkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Refli mengenai dari segi hukum. Kebetulan Bang Refli ini kan seangkatan sama Mas Anies. Apa harapan sebagai sahabat? Harapan saya ya, Anies itu, kenapa kita memilih Anies? Karena dia lebih baik, lebih benar, mudah-mudahan lebih cerdas. Saya tidak mengatakan dia baik, cerdas, benar, itu absolut. Jadi kalau kita smart voter, kita selalu membandingkan dengan calon lainnya. Nah saya sampai kesimpulan, dibandingkan Prabowo lebih baik Anies, dibandingkan Ganjar lebih baik Anies. Nah itu namanya smart voter. Nah setelah dia terpilih, saya selalu mengatakan Pilpres, Pileg 2024 dengan sistem sekarang itu seperti pemilu comberan. Pasti yang namanya money politics, waduh jual beli suara, jual beli perahu dan lain sebagainya itu pasti terjadi. Maka ketika Anies berkuasa, kalau seandainya dia menang, mudah-mudahan dia menjadi, saya sering mengatakannya, unenlightened leader. Pemimpin yang tercerahkan, dan dia melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Jadi 100 hari pertama dia buang itu namanya presidensial threshold. Biar orang gak sempat mikir lagi kan. Dia keluarkan perpu. Misalnya dia rombak sistem rekrutmen KPK dan lain sebagainya. Sehingga 100 hari pertama itu dia sudah meletakkan fundament kenegaraan yang lebih baik. Terutama kalau dia dari sisi good governance dan clean government. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Refli. Kita aminkan ya.